Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Nabila. Nama saya Naulan Sari. Nama saya Amia Widina. Nama saya Ajeng Ayu. Nama saya Rinda. Perkembangan bioteknologi dalam bidang kesehatan dimulai dengan penemuan antibiotik penisilin oleh Alexander Fleming tahun 1928. Antibiotik merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, khususnya bakteri. Antibiotik penisilin dihasilkan oleh jamur Penicillium notanum dan Penicillium schizongenum. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, saat ini ilmuwan telah berhasil menemukan berbagai jenis antibiotik yang diperoleh dari berbagai jenis mikroorganisme. Mikroorganisme Penicillium notatum dan Penicillium crocegenum menghasilkan antibiotik penisilin. Mikroorganisme Streptomyces griseus menghasilkan antibiotik streptomycin. Mikroorganisme Streptomyces pradie menghasilkan antibiotik neomycin. Mikroorganisme Streptomyces aureus patiens menghasilkan antibiotik tetracycline. Mikroorganisme Bacillus lysiniformis menghasilkan antibiotik bacitracin. Hormon insulin adalah hormon dengan fungsi penting yang dihasilkan oleh sel pankreas. Fungsi hormon insulin yang utama adalah untuk mengontrol kadar glukosa atau gula darah di dalam tubuh. Kekurangan atau kelebihan hormon insulin bisa memicu berbagai kondisi medis yang kompleks. Tahapan pembuatan hormon insulin yaitu: pertama, mengisolasi plasmid dari Escherichia coli. Kemudian, plasmid dipotong pada segmen tertentu menggunakan enzim restriksi endonuklease. Sementara itu, DNA yang diisolasi dari sel pankreas dipotong pada suatu segmen untuk mengambil segmen pengkode insulin. Pemotongan dilakukan dengan enzim yang sama. Lalu, DNA kode insulin tersebut disambungkan pada plasmid menggunakan bantuan enzim DNA ligase. Hasilnya adalah DNA rekombinan. DNA rekombinan yang terbentuk disisipkan kembali ke sel bakteri. Kemudian bakteri dikembangkan dan menginduksi sel bakteri untuk mengekspresikan gen insulin sehingga menghasilkan hormon insulin, lalu mengisolasi dan memurnikan hormon insulin tersebut. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita sering mendengar kata vaksin. Tapi bagaimana sih cara kerja vaksin dalam tubuh kita? Vaksinasi adalah cara efektif, simpel, aman untuk melindungi kita dari penyakit berbahaya sebelum kita terkena penyakit tersebut. Vaksinasi memanfaatkan daya tahan tubuh alami untuk membangun pertahanan ke infeksi-infeksi khusus dan membuat sistem imun kita menjadi lebih kuat. Cara kerja vaksin dalam tubuh kita adalah vaksin mengenali kuman yang datang seperti virus atau bakteri. Kemudian, vaksin menghasilkan antibodi yang merupakan protein yang dihasilkan secara alami oleh sistem imun kita. Lalu, vaksin akan mengingat penyakit ini dan bagaimana melawannya di masa depan. Jika kamu terpapar virus ini di masa depan, sistem imun kamu akan dengan cepat melawan dan mematikannya sebelum kamu sakit. Hebatnya, vaksin hanya mengandung bentuk kuman yang telah mati atau dilemahkan seperti virus atau bakteri. Mereka tidak menyebabkan penyakit atau memberi resiko komplikasi.
adalah antibodi yang didapatkan dari suatu sumber tunggal atau sel klona yang hanya mengenal satu jenis antigen saja. Pembentukan antibodi monoklonal dilakukan dengan cara menggunakan kelinci atau tikus. Proses pembuatan antibodi monoklonal yang pertama, diambil limfosit pabrik antibodi yang memproduksi beraneka ragam antibodi itu. Yang kedua, dipisahkan berbagai jenis antibodi multiklonal dengan spesifik tujuan yang berbeda. Yang ketiga, digabungkannya antibodi spesifik itu ke sel kanker yang begitu cepat membelahnya anti-mit akses pada suatu media. Sel myeloma, semacam sel tumor yang dibiarkan dan dimutasikan, itu jika dipertemukan dengan sel B biasanya disebut sel B myeloma atau sel hibridoma. Yang keempat, jika sel hibridoma ini terbentuk dan sukses, ternyata sel hibridoma bisa membelah pula dalam skala yang unlimited, sehingga memungkinkan pemroduksian dalam skala besar nantinya. Yang terakhir yaitu diperolehnya antibodi yang spesifik yang dapat menyembuhkan penyakit kanker. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.